Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ajijah Denarni, mahasiswi Universitas Pancasakti dengan NIM 1872150317, Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mewawancara Ibu Kepala SMK Hutama guna menyelesaikan tugas mata kuliah IPS dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarsi MM. Saya Nur Ajijah Denarni, di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMK Hutama. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai SMK Hutama, sejak kapan berdirinya SMK Hutama. Ya, saya Sufida Parwati, kebetulan dipercaya sebagai kepala sekolah di SMK Hutama. Boleh ini Bu ya diceritakan sejarahnya berdiri SMK Hutama ini sejak kapan Ibu kalau boleh tahu? SMK Hutama itu berdiri sejak tahun 1988, makanya yayasannya dinamakan Yayasan Pendidikan 1988 sesuai dengan tahun berdirinya, tepatnya 17 Juli 1988. Pertama itu cuma SMA dan SMP aja tahun 88 itu. Nah kemudian 1 tahun kemudian tahun 1989 baru buka SMK Hutama sampai dengan sekarang. Jadi sudah hampir 30 berapa tahun ya, dari tahun 89 sampai sekarang ini 2022. Cukup lama ya Bu ya. 30 tahun lebih hampir menjalani berdirinya SMK Hutama. Alhamdulillah sampai sekarang, yang tadinya pertama SMK Hutama cuma 2 jurusan, yaitu perkantoran dan penjualan. Dulu ada jurusan penjualan, perkantoran dan penjualan. Terus ditambah lagi tahun berjalan, beberapa tahun kemudian tambah 1 jurusan lagi, akuntansi. Jadi ada 3 jurusan. Berjalan lagi mengikuti perkembangan zaman, akhirnya di tahun 97 ada penambahan lagi beberapa jurusan yang berbau teknologi gitu. Ditambah broadcasting, TKJ, komputer jaringan dan otomotif gitu. Jadi sekarang itu alhamdulillah ada 5 jurusan yang ada di SMK Hutama. Jadi sekalian aja 5 jurusan itu perkantoran, akuntansi, terus penjualan terhapus tuh karena memang minatnya nggak ada, diganti dengan broadcasting, komputer jaringan dan otomotif. Sampai sekarang 5 jurusan itu yang ada di di SMK Hutama. Itu kalau boleh tahu ya Bu, kan Hutama, itu singkatan dari apa ya Bu? Hutama itu? Ya, Hutama itu dari pendirinya Bapak Haji Untan Kusmawan almarhum dan Ibu Hajah Halimah, suami istri itulah yang pendiri Hutama ini. Beliau almarhum mengatakan Hutama itu singkatan dari Himpunan Umat Beragama. Jadi semua agama yang ada, Hutama itu terdiri dari anak-anaknya berbagai agama, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi agama yang ada kita ada semua di sini alhamdulillah. Jadi ada keberagaman agama, makanya disingkat Himpunan Umat Beragama. Oh, jadi singkatan SMK Hutama itu dari Himpunan Umat Beragama. Baik Ibu. Terus kalau boleh bercerita sedikit, Ibu, karir Ibu sampai dari awal sampai sekarang itu, boleh Bu bercerita sedikit tentang karir Ibu? Dimulai dari tahun 88 ada di Hutama. Waktu itu belum berdiri SMK, saya ada di SMA-nya. Kemudian karena berdirinya SMK tahun 89, saya ditunjuk jadi wakil kurikulum dari tahun 1989.
wakil kurikulum, terus sampai tahun 2015. Kebetulan 2015 kepala sekolahnya pensiun, Bapak Asep, terus digantikan saya sampai dengan sekarang. Mengenai karir, karirnya memang semuanya dimulai dari SMK utama saya itu. Jadi alhamdulillah kebetulan tahun 92 saya ikut CPNS ya. Kemudian tahun 93 keterima terima CPNS tahun 19 itu. Dari tahun 93 sampai dengan sekarang, karir saya dari muda sampai sekarang umur lewat setengah abad berkarirnya di SMK Utama. Jadi SMK Utama bagi saya membawa berkah lahir batin, memberikan ilmu dan segalanya untuk saya bisa sampai seperti sekarang ini. Dari buka bikin izin Pak Asep buat sama Pak Haji Utara Mampu bikin surat ini pembentukan sekolah, izin mendirikan sekolah segala macam, izin operasional apa-apa sampai dengan sekarang. Iya, baik Bu. Kita balik lagi Bu ya, untuk programnya kan di sini ada 5 jurusan ya, perkantoran, akuntansi, broadcasting, TKJ, sama otomotif ya. Nah, dari sekian jurusan itu Ibu ya, kita berbicara tentang lulusan ya. Lulusan dari sini itu kan pasti dari SMK memang kan diprogramkan siap untuk kerja Ibu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan anak-anak ini bisa kuliah ke negeri. Kira-kira dari SMK Utama itu kemana aja Ibu? Adakah yang diterima di negeri untuk mungkin kan nanti masyarakat akan tahu, oh dari SMK Utama ternyata bukan hanya lulus SMK, bukan hanya bekerja, tapi bisa masuk ke universitas negeri. Bisa diceritakan Ibu sedikit tentang siswa-siswa? Mungkin kalau orang awam kebanyakan mengira kalau SMK Utama pasti jarang sekali yang kuliah gitu. Iya, pasti mereka persepsi mereka tuh pasti bekerja gitu. Padahal nggak seperti itu. Alhamdulillah sekarang SMK Utama memang kebanyakan dulu orang milih SMK, milih kejuruan itu pasti berpikir mau bekerja. Iya. Insya Allah memang kalau dari sudut bekerja sudah banyak lulusan-lulusan kita yang sudah bekerja. Makanya silakan aja buka di Instagram, di email di website media sosial ya, di berbagai media sosial yang tentang SMK Utama. Di situ sudah ada semua jejak mereka, penelusuran mereka yang sedikit banyak alhamdulillah berhasil di kehidupan masyarakat yang sebenarnya gitu. Jadi kalau saya bilang kalau di SMK itu setelah lulus SMK itu bukan berarti selesai, baru mereka melihat kalau kehidupan itu yang sebenarnya itulah yang akan mereka jalani ketika mereka bekerja. Alhamdulillah ketika mereka bekerja memang mereka sudah punya kompetensi di SMK, jadi di Utama ini sudah punya kompetensi, jadi mereka bisa langsung bekerja. Nah, kemudian bisa sambil mereka kuliah. Akhirnya berjalan seiring, kuliah sambil bekerja meningkat. Akhirnya mereka sudah ada yang sampai bekerja di berbagai instansi pemerintah, di perusahaan-perusahaan besar, bahkan ada yang sudah punya perusahaan sendiri, akhirnya mandiri gitu. Malah adik-adik kelasnya itu mereka datang ke sekolah, Bu ada yang mau PKL atau ada yang mau kerja enggak gitu. Jadi mereka sudah bisa membantu lulusan-lulusan SMK untuk bekerja di tempat kakak-kakaknya yang dulu sekolah di Utama tapi kemudian bisa usaha sendiri. Jadi itulah jadi wirausaha gitu. Jadi alhamdulillah prakterin ada di kelas 12 selama 3 sampai 6 bulan. Alhamdulillah kita sudah MOU dengan beberapa perusahaan baik pemerintah maupun di swasta. Terkendala waktu pandemi
selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan kembali normal seperti biasa. Kita sudah ada MOU dengan Utama Karya, kemudian ada MOU juga dengan PT Bantex, juga dengan PT Samurai Pentin, kemudian dengan Mustika Ratu, khususnya AK dengan AP, anak-anak perempuan itu beauty class seperti kayak gitu. Kita juga ada kerjasama juga dengan PT Smart Friend di komunikasi, di jaringan, juga ada dengan Mitrafon. Banyak juga dengan otomotif, dengan bengkel-bengkel terutama yang terdekat, alhamdulillah. Jadi anak-anak kita salurkan ke tempat-tempat yang sudah kita MOU, ke beberapa tempat tersebut. Jadi anak-anak nggak mencari sendiri. Tapi kalau anak-anak itu ada yang punya link untuk ke tempat-tempat PKI di mana dia sudah punya target tersendiri, itu dipersilahkan aja. Jadi untuk PKI alhamdulillah kita nggak ada kendala apapun. Ya. Untuk yang terakhir mungkin Bu ya, harapan Ibu ke depannya, karena kan Ibu bilang bentar lagi mungkin menghitung waktu Ibu ya. Harapan Ibu ke depannya untuk SMK Utama seperti apa? SMK Utama karena mulai dari berdiri sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Kepinginnya, harapan saya itu SMK Utama terus maju, terus menjadi sekolah yang betul-betul bisa menjanjikan kepada orang tua, harapan orang tua, menjadi sekolah yang menjadi harapan orang tua. Kalau disekolahkan di SMK Utama, besar harapan orang tua untuk SMK Utama itu sebagai step yang pertama untuk langkah ke depannya untuk mencapai masa depan anak-anak mereka. Jadi hal itulah yang mendorong kami guru-guru di SMK Utama ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak semua lulusan SMK Utama. Kami selalu mendoakan mereka dimanapun berada, selain mereka bisa karir tanpa kuliah, mereka bisa bekerja, dan mereka juga sudah banyak yang keterima di sekolah-sekolah negeri. Itu sangat membanggakan bagi kami. Ternyata sekolah kejuruan juga ternyata bisa keterima di SMK negeri. Setiap tahunnya ada 6 tahun atau 6 tahun ada 6 orang atau bahkan kurang lebih 10 orang yang keterima di universitas negeri seperti UNJ, ISI Jogja, Universitas Kerawang, yang seperti kayak gitu. Jadi Politeknik. Jadi itu membanggakan. Jadi harapan saya dimanapun mereka berada, mereka melanjutkan di jenjang pendidikan selanjutnya atau di dalam pekerjaan, mudah-mudahan itu akan membawa kesuksesan bagi mereka. Kami bukan cuma mengajarkan, cuma belajar, mendidik, bukan cuma belajar aja, bukan cuma pengajaran atau KBM yang monoton begitu aja. Tapi selama 3 tahun, insya Allah kami guru-guru SMK Utama mengajarkan mereka attitude, mengajarkan mereka budi pekerti yang baik, sehingga mereka bisa membawa diri mereka dengan sikap yang baik. Karena prinsip kami di sini, kalau mereka baik, insya Allah rezeki mereka baik. Itu selalu yang menjadi harapan saya ke depannya. Jadilah anak-anak yang baik. Kalau anak-anak yang baik selalu mengingat orang tua, terutama kami mengajarkan mereka selalu mengingat orang tua, mengingat semua perjuangan orang tua, doa orang tua. Juga kami para gurunya, insya Allah ke depannya mereka berjalannya tuh dilapangkan, dimudahkan, dilancarkan dalam mencapai masa depan. Itu aja harapan saya, Bu Adijah. Jadi semoga dengan harapan yang begitu besar bisa memuaskan, bisa membahagiakan orang tua yang sudah menitipkan anaknya di SMK Utama. Ketika kami lepas, ketika acara wisuda kami lepas mereka, dikembalikan ke orang tua, mereka mendapatkan perubahan anaknya menjadi anak yang lebih baik sesuai dengan harapan mereka. Itu aja.
sukses ibu ya, Sukses. keluarnya dari sini Amin. sesuai dengan cita-cita anak dan bisa membanggakan orang tua Iya. ibu ya. Saya mengucapkan terima kasih ibu ya, semoga ibu sehat selalu dan SMK Utama jaya selalu. Terima kasih Bu Adijah, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Bu Adijah juga kedepannya sukses, dilancarkan kuliahnya sehingga mencapai apa yang Bu Adijah cita-citakan. Amin. Inilah salah satu kegiatan siswa-siswi SMK Utama di kelas 12, yaitu uji kompetensi. Di sini kita bisa lihat dari semua program studi yang ada di SMK Utama, dan juga ada salah satu kreativitas dari siswa-siswi SMK Utama. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home